Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhana wa muallimina wa talabatina wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhana wa muallimina wa talabatina wa talibatina min yaumina ila hadza yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarona an nutahhira baitahu lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruka'is sujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa safiina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Para pemirsa dari Muslimah BRTV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan dan dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita pada hari ini, mari sama-sama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga saat ini kita senantiasa bisa beraktivitas, beribadah. Mudah-mudahan dengan kita diberikan nikmat oleh Allah, semoga nikmatnya bisa kita pergunakan untuk lebih menambah ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat bertangkai salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang selalu bersolawat kepada beliau, insya Allah kelak pada hari kiamat kita semua mendapatkan syafatul usmah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dari Muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada saat ini menyaksikan kajian ini, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu 4 janji Allah di dalam Al-Quran. Tentunya sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan Allah Zat yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada kita hambanya, yang tentunya ketika Allah berjanji, sekali Allah berjanji, maka Allah zat yang senantiasa memenuhi janji-janjinya. Karena Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah zat yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Tentunya janji-janji Allah yang begitu agung, yang begitu mulia di dalam Al-Quran akan menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa terus beristiqomah dengan ibadah kita, yang menjadikan kita hidup lebih tenang menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Apa janji-janji Allah yang ada di dalam Al-Quran yang harus kita pahami?
Tentunya ada 4 janji Allah di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, kita bisa temukan di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, di mana Allah berjanji, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, paskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Janji Allah yang membuat kita akan lebih tenang menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Karena Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya, yaitu janji Allah di dalam surah Al-Baqarah 152. Maka ingatlah kamu kepadaku, pasti Allah akan mengingat hamba-hambanya yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, janji Allah di dalam Al-Quran kita bisa temukan di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-33, di mana Allah berjanji di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastakfirun. Di mana Allah berjanji dan Allah tidak akan menghukum mereka, Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka berada dalam keadaan melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian janji Allah yang ketiga di dalam Al-Quran, yaitu kita bisa temukan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Allah berjanji, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, yaitu barang siapa yang bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan tambahkan nikmatnya yang lebih banyak lagi. Dan yang keempat, janji Allah yang membuat kita lebih tenang dalam menjalankan kehidupan ini dan insya Allah bisa beristiqomah dalam beribadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bisa kita temukan di dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yaitu bermohonlah kamu kepada Allah, berdoalah kamu kepada Allah, mintalah kamu kepada Allah, niscaya akan dikabulkan, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah pemirsa dari Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan bahas satu persatu apa maksud dari janji-janji Allah yang ada di dalam Al-Quran. Tentunya setelah yang lewat ini kita akan lanjutkan, jadi tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan kajian dari Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Janji Allah yang pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang bisa kita temukan di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, yaitu paskuruni askurkum, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Jadi pemirsa dari Muslimah, salah satu perkara yang menyebabkan Allah akan mengingat diri kita ketika kita senantiasa mengingat Allah dalam diri kita. Masya Allah, zat yang begitu besar, zat yang begitu mulia mengingat kita dalam dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa mengisi hari-hari kita untuk berzikir, mengingat Allah dalam keadaan apapun. Karena berzikir adalah ibadah yang paling ringan, yang tidak harus mengeluarkan modal, yang tidak harus di suatu tempat, atau tidak harus menggunakan fasilitas apapun. Dengan kita berzikir, mudah-mudahan
pasti Allah akan mengingat kita dalam dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah perintahkan kita di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Maka ingatlah Allah ketika saat duduk, ketika berdiri, ataupun saat kita berbaring. Sehingga ketika ada seseorang yang senantiasa mengingat Allah dalam kehidupannya, baik saat dia lagi berdiri ataupun lagi duduk, bahkan sedang berbaring, maka dia akan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya cara kita mengingat Allah dengan melaksanakan perintah Allah. Ketika seseorang hamba mengingat Allah dengan ibadahnya, maka Allah akan mengingat hamba tersebut dengan karunia-Nya, dengan pahala dan ampunan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dulu di zaman Rasulullah ada seorang perempuan yang lisannya tidak pernah putus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali dia beraktivitas, setiap kali dia melangkah, lisannya senantiasa dia basahi dengan menyebut nama Allah, dengan selalu membaca subhanallah. Sehingga perempuan ini terkenal di kota Mekah, disebut bagi orang-orang yang tidak tahu namanya, dia dipanggil dengan, ya kalau kita orang Sunda dipanggil dengan teteh atau neng. Si teteh subhanallah kemana ya? Saking dia senantiasa tidak pernah lepas lisannya untuk menyebut-nyebut nama Allah. Ketika dia berjalan, ketika dia bekerja, ketika dia menjahit, senantiasa dia mengingat Allah dengan menyebut-nyebut kalimat subhanallah. Kita pun bisa dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita biasa menyebut kalimat-kalimat alhamdulillah, masya Allah, atau kita memohon ampun kepada Allah dengan istighfar kita? Itu menandakan kita orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita, apalagi kita seorang muslimah yang aktivitas kita setiap hari tidak lepas untuk berbelanja ke pasar. Saat kita masuk pasar sekalipun, kita ingat kepada Allah dengan sebuah zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair. Maka apa balasannya ketika kita masuk ke dalam sebuah pasar, supermarket, mall, kemanapun kita berbelanja, kita berzikir mengingat Allah, maka balasannya Allah akan berikan kepada kita 1.000.000 pahala, 1.000.000 ampunan, dan Allah angkat 1.000.000 ke derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang perempuan yang soleha, ketika dia menyapu lantai rumahnya, dia berzikir mengingat Allah, dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka dicatat baginya seakan-akan dia sedang menyapu lantai Baitullah. Masya Allah, ibadah yang begitu ringan, ibadah yang begitu mudah untuk kita lakukan, tapi subhanallah yang mengakibatkan Allah ingat kepada kita, yaitu kita isi hari-hari kita dengan berzikir mengingat Allah dalam diri kita. Paskuruni askurkum, maka ingatlah kamu kepadaku, pasti Allah akan mengingat kita dengan dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan suatu kaum yang mereka berkumpul berzikir mengingat Allah, maka di tempat tersebut Allah turunkan begitu banyak sakinah, ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah berjanji di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah menghukum mereka selama engkau masih berada tetap dalam ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa, pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah? Selama kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama kita mentaati perintah Allah, selama kita menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dijauhkan dari murka dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita dalam kehidupan sehari-hari kita jalankan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam ayat ini Allah terangkan kepada kita, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wahum yastakfirun, dan Allah tidak akan pernah menghukum kamu selama kamu masih tetap dalam keadaan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Kita hidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya Rasulullah
tidak pernah dalam sehari semalam tidak beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahalazim. Sehingga orang yang lisannya senantiasa berzikir dengan mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim, maka dia akan dijauhkan dari murka dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menghukum seseorang selama dia masih memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ini bukan hanya sekedar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini juga Allah janjikan setiap apa keinginan yang kita inginkan, setiap apapun hajat yang ingin kita raih, mudah-mudahan dengan istighfar Allah akan menyegerakan hajat dan keinginan kita. Karena istighfar merupakan wujud dari ketawaduan seorang hamba, pemohonan ampunan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji Allah yang kedua dalam surah Al-Anfal, Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka tetap melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama masih berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka masih memohonkan ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu yang mereka hidup di zaman Rasulullah, mereka dijauhkan dari azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita umat yang di akhir zaman, jangan tinggalkan ajaran Rasulullah, tetap kita hidupkan sunnah Rasulullah agar kita dijauhkan dari musibah, dari azab dan hukuman yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa dan muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan dua janji Allah yang kita temukan di dalam Al-Qur'an. Tentunya setelah yang lewat ini tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan kajian Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Di segmen yang ini kita akan membahas lebih lanjut janji Allah yang kita bisa temukan di dalam Al-Quran, yaitu janji Allah yang ketiga. Kita bisa temukan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, yaitu Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita hamba-hambanya, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum, yaitu apabila kalian bersyukur pasti Allah akan tambahkan nikmat yang lebih banyak lagi. Jadi sebagai hamba Allah, tidak ada satupun hamba Allah yang luput dari nikmat dan karunia yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai detik ini, semua yang kita rasakan pada hari ini merupakan nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang yang beriman, kewajiban kita ketika kita diberi nikmat oleh Allah, kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena bersyukur merupakan bentuk terima kasihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukron, berterima kasih kepada Allah. Ketika Allah telah memberikan kita nikmat, maka kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berjanji, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumatkan, niscaya kalau kamu pandai bersyukur, aku akan tambahkan kepadamu nikmat yang lebih banyak lagi. Coba kita perhatikan. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada diri kita, yang nikmat tersebut tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitung nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita mata bisa melihat, sehingga kita bisa melihat begitu banyak keindahan yang Allah ciptakan di alam dunia ini.
Allah ciptakan kita kedua tangan, sehingga dengan kedua tangan ini kita bisa bekerja, bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Allah ciptakan kita kedua kaki, bisa melangkah. Masya Allah, begitu banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada diri kita. Bahkan nyawa yang ada di badan kita, ini pun nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai hari ini kita bisa menghirup oksigen, ini pun semua nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang sakit di rumah sakit, yang dia harus membayar berapa banyak biaya oksigen yang harus dia keluarkan untuk kesehatannya dia, kita hari ini alhamdulillah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita ketika kita ingin nikmat kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sekecil apapun syukuri nikmat Allah. Dengan cara apa? Menjalankan ketaatan kita, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syukur itu diawali dari hati kita, asyukru biqalbi, meyakini bahwa setiap apapun yang ada pada diri kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, asyukru bilisani, bersyukur dengan lisan kita, bersyukur dengan ucapan kita. Senantiasa kita memuji-muji Allah dalam kehidupan kita. Dan lebih utama lagi, syukur itu dibuktikan dengan perbuatan kita, yaitu menampakkan bahwa kita orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kita tunjukkan dengan cara kita beribadah, dengan cara kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang diberi karunia nikmat, dia syukuri nikmat tersebut, Allah akan tambahkan nikmat yang lebih banyak lagi. Ketika seseorang diberikan nikmat berupa kesehatan, dia syukuri nikmat sehatnya, Allah bakal tambahkan lagi nikmat sehatnya yang lebih banyak lagi. Ketika seseorang diberikan karunia harta, dia bersyukur dengan hartanya, Allah menjamin orang tersebut dengan diberikan harta yang lebih banyak lagi. Karena dengan bersyukur akan melanggengkan nikmat, dengan bersyukur akan menambah nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak banyak orang yang pandai bersyukur, sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Semoga kita bisa menjadi orang yang pandai bersyukur atas setiap nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat yang ada Allah jaga, dan nikmat yang belum ada Allah berikan kepada kita. Yang keempat, tentunya janji Allah di dalam Al-Quran kita bisa temukan di dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yaitu Allah telah berjanji kepada kita, maka berdoalah kamu kepada Allah, bermohonlah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan setiap apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pemirsa dan muslimah, jangan pernah malas kita untuk bermohon, jangan pernah malas kita untuk mengangkat kedua tangan kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa huwal ibadah, karena doa merupakan di antara ibadah yang kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berdoa, mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kita kepada Allah apapun hajat yang kita inginkan, baik dalam urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat kita. Mintalah kita, bermohonlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta agar kita diselamatkan dari siksa kubur, agar yang lebih utama lagi kita mohon kepada Allah ditetapkan keimanan kita, diistiqomahkan kita dalam beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta juga hajat-hajat dunia kita, karena Allah telah berjanji di dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu pasti akan aku kabulkan. Tapi tentunya bagaimana cara Allah mengabulkan doa, itu merupakan haknya Allah. Kita sebagai seorang hamba Allah, kewajiban kita hanya sekedar meminta kepada Allah, hanya sekedar berdoa kepada Allah. Dikabul atau tidak doanya kita, itu merupakan haknya Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tapi yang paling jelas menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Aku tidak pernah mengkhawatirkan doa-doa yang aku panjatkan kepada Allah. Tapi yang aku khawatirkan ketika diriku telah tidak mau lagi berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa, doa itu pun merupakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengamalkan 4 janji Allah dalam Al-Qur'an ini sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, Allah satu kali Allah berjanji, maka Allah tidak pernah akan ingkar janji kepada hamba-hambanya. Nah, pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kajian pada hari ini kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan kita. Seperti biasa di Diary Muslimah ini kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang mengaminkan doa-doanya dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa pandai berzikir, jadikan kami hamba-hambamu yang selalu bisa bersyukur, dan jadikan kami orang-orang yang senantiasa memperbaiki amal ibadah kami. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.